بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa huwa ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan, contoh yang baik bagi kamu di dalam kehidupan. Apabila hadirin wal hadirat kami tanyakan saat ini, apakah mencontoh itu mudah atau tidak? Mencontoh itu mudah atau tidak? Mudah. Tapi kalau kita lagi ujian, boleh nggak mencontoh? Nggak boleh. Kalau kita lagi ujian, mencontoh itu adalah satu perbuatan yang dicela oleh guru. Kenapa? Karena mudahnya untuk mencontoh. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu ayat yang tidak akan dipungkiri oleh manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalaulah kalian sudah yakin bahwasanya mencontoh satu perbuatan yang paling mudah di dalam kehidupan, maka hati-hati. Maka berhati-hati. Kita harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus menjadi suri tauladan bagi kita di dalam kehidupan ini. Rahmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, rahmat yang paling mulia yang Allah berikan kepada kita dan tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Itulah dia lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya alhamdulillah pada hari ini kita sabar menunggu dan menanti di mana itu ceritanya Rasulullah. Kalau di Pulau Jawa orang-orang memperingati Maulid sampai tengah malam, ditunggu sampai jam 2 tengah malam. Kenapa harus ditunggu sampai jam 2 tengah malam? Kita menunggu detik-detik lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, qala alaihi salatu wassalam, dikatakan oleh baginda alaihi salatu wassalam bahwasanya siapa yang mencintai beliau, siapa-siapa yang mencintai beliau adalah bersama beliau di dalam syurga. Man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang mencintaiku akan bersamaku di dalam syurga. Sahabat yang mendengarkan di saat itu, mereka ada yang loncat-loncat, ada yang beriang gembira, membacakan kalimat tasbih, membacakan kalimat takbir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Hanya dengan cinta kita akan bersama Nabi di dalam surga. Dari sinilah datangnya tarekat. Ada orang-orang yang membacakan tahlil berdiri. Kalau kita di daerah Pekanbaru, la ilaha illallah, ada yang berdiri. Itu karena gembiranya. Itu karena riang gembira atas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia sampaikan ketika di peristiwa perang Uhud. Karena di saat itu sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, perjuangan telah kita ikuti. Semua perjuangan Islam ini telah kami lalui.
bahkan kami bersamamu ya Rasulullah. Yang menjadi pertanyaan bagi kami, apakah hanya di dunia ini kita bersama ya Rasul? Ataukah nanti di dalam surga kita juga bersamamu ya Rasul? Apa jawab Rasulullah? Rasulullah termenung dan menanti apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat berkata lagi, wahai Rasulullah, kalau sekiranya ya Rasul, di dalam surga itu nanti kami tidak bersamamu, niscaya Madinah yang sekarang ini lebih terasa surga bagi kami, karena kami masih bisa memandangmu ya Rasulullah, daripada nanti kami di akhirat di dalam surga tidak bersamamu ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Bahwasanya seseorang akan bersama yang ia cintai di dalam surga. Seseorang akan bersama yang ia cintai di dalam surga. Alhamdulillah, kita semua yang hadir ini adalah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, yang insya Allah sama-sama kita doakan, beliau diberikan sifat istiqamah, sifat yang kuat untuk tetap dan teguh mencintai agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan seseorang itu ada pada cintanya kepada baginda alaihi salatu wassalam dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kita hormati semua pimpinan-pimpinan yang ada di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, daripada Bapak Bupati sampai ke bawah, daripada seorang yang alim sampai kepada ulama, dan juga sampai kepada malim kampung, dan sampai kepada kita semua yang tidak dapat kami sebutkan namanya, yang insya Allah kita semua sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maulidur Rasul, peringatan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dipesankan oleh, yang disampaikan oleh Bapak Bupati, Bapak Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Alhamdulillah, saya belajar di rumahnya 8 tahun. Tempat kami belajar itu lebih luas daripada ruangan ini. Sekali 2 bulan dikasih duit 2 juta. Setiap santri yang datang belajar malam di rumahnya. Kami setiap datang hampir 700 orang, 800 orang di rumahnya. Sampai di akhir hayatnya, alhamdulillah kami juga masih ikut memakamkan beliau di pemakaman, yaitu Jannatul Ma'la di Makkah Al-Mukarramah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang harus betul-betul kita agungkan di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan sebab karunia Allah dan rahmat yang telah Allah turunkan kepada kalian, fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Apa rahmat Allah yang paling besar kepada kita? Rahmat Allah yang paling besar, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu ya Muhammad kecuali sebagai rahmat yang besar bagi sekalian alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamba Allah yang paling ia cintai. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Nabi dan bercerita dan bersembang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dan Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Sulaiman, paham segala bahasa burung dan bahasa semua binatang. Nabi Sulaiman mengerti dan paham. Dan Allah telah memberikan kebesaran kepada Nabi Ibrahim dan dia digelar dengan Khalilullah. Khalil itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Nabi Daud alaihissalam suara yang indah. Nabi Daud alaihissalam, hadirin, kalau dia mengumandangkan syair, kalau dia mengumandangkan azan, sungai yang sedang berjalan mengalir airnya bisa berhenti mendengarkan Nabi Daud alaihissalam.
Itu saking indahnya suara Nabi Daud alaihissalam. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Memang betul mereka Allah muliakan. Mereka itu Allah berikan kemuliaan. Mereka itu Allah berikan kelebihan-kelebihan. Nabi Musa alaihissalam Allah izinkan untuk membelah, yaitu membelah lautan. Tapi Allah mengizinkanku membelah bulan. Bukan di hadapanku, kata Nabi. Memang Nabi Adam alaihissalam dia diciptakan Allah, tapi wa ana habibullah. Biar kalian tahu, aku adalah kekasih Allah. Wala fakhar, bukan karena berbangga-bangga. Sebenarnya aku ini adalah sayyidu waladi Adam. Aku adalah penghulu sekalian manusia. Ana sayyidu waladi Adam. Wala fakhar, bukan karena berbangga-bangga. Akan tetapi biar kalian tahu bahwasanya aku adalah si afdal makhluk. Lebih afdal daripada Ka'bah yang kita menghadap kepadanya. Lebih afdal daripada malaikat. Lebih afdal daripada 7 lapis langit dan bumi. Makanya para ulama mengatakan, sebesar apakah keagungan Muhammad itu? Sehebat apakah keagungan Muhammad itu? Apa kata ulama? Qala ulama, ma ya'rifu qadara Muhammad illa Rabbu Muhammad. Tidak ada yang tahu keagungan Nabi Muhammad itu. Tidak ada yang dapat menyampaikan keistimewaan Nabi Muhammad kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu suatu ketika di suatu malam pada bulan purnama. Di bulan purnama biasanya kalau di kita sini orang akan keluar mambayu dung mambayu narum margabus-gabus maya kan magabus niya ligin mamang tu bulan indun adong isi uma-uma na mambayu ijero na uting dor igangguya ng mambayu jadi nadi sa siap bayu non jadung siap bayu ni kiamat nah ini kan nah, itulah indahnya bulan sangat indah apabila sudah purnama. Itu namanya Badrul Munir. Makanya tola'al badru alaina. Kalau kita gembira, telah terbit purnama kepada kita. Suatu ketika, di suatu malam purnama, Rasulullah dengan Abi Hurairah. Kenapa rupanya? Rasulullah dengan Abi Hurairah ini adalah sangat dekat sekali. Di Masjid Nabawi, ada satu tempat yang ditinggikan persis seperti ini. Ada satu tempat yang ditinggikan seperti ini. Jadi, di tempat inilah namanya Ashabus Suffah. Orang-orang yang miskin yang tidak mempunyai keluarga, mereka ini duduk di hadapan Masjid Nabawi. Dan mereka tidak punya rumah dan tidak mempunyai keluarga. Nah, ketika Rasulullah di sana dengan Abi Hurairah memandang bulan seperti ini. Kemudian dia memandang Rasulullah. Dia pandang lagi bulan. Dia pandang lagi Rasulullah. Dia pandang bulan. Dia pandang Rasulullah. Mada bika ya Abu Hurairah? Ada apa denganmu wahai Abu Hurairah? Lima syuktani. Asiligin ku wau. Asiligin ku mada tara? Apa yang engkau lihat dariku? Kata Nabi. Ya Rasulullah. Ma ra'aitu ahsanu minka. Ma ra'aitu ahsanu minka ya Rasulullah. Wa anta ahsanu minal qamar. Engkau lebih indah daripada bulan purnama. Berkali-kali aku memandang kepada bulan, sungguh indah sekali. Tapi memandangmu lebih indah ya Rasulullah. Kemudian di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Keluar dari Abi Hurairah. Di saat Rasulullah keluar, yaitu ke khalayak yang ramai, sahabat-sahabat semua sedang memandang bulan. Sedang memandang bulan. Semua merasa memiliki bulan. Semua merasa memiliki bulan. Semua merasa dekat dengan bulan. Ada orang yang berduaan di bawah kayu. Apa katanya? Dek, malam ini adalah malam kita. Bulan itu adalah milik kita. Yang lain semua adalah numpang. Ini ya kan sendiri. Yang lain semua adalah numpang. Nah seperti itu. Perasaan kita itu jadi indah. Disebabkan purnama. Sahabat-sahabat semua yang sedang turun dari rumah mereka. Semua memandang purnama. Karena gembira. Kemudian di saat Rasulullah berlalu di hadapan mereka, beralihlah pandangan mereka
dari memandang bulan purnama, memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agharatil qamar, maka cemburulah di saat itu purnama. Sampai bulan pun cemburu kepada Nabi. Karena kenapa? Karena di saat Rasulullah ada, sahabat enggak memandang bulan lagi. Mereka lebih suka memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanu minal qamar, lebih indah daripada purnama. Makanya tidak ada yang paling agung. Kata Abdullah ibnu Abbas, ma khalaqa wa ma dhara'a wa ma bari'a, tidak ada ciptaan Allah dan tidak ada yang Allah ciptakan dan tidak ada yang Allah jadikan yang paling mulia yang membuat hatiku senang illa bi khalqi Muhammad, kecuali dengan menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak Rasulullah dilahirkan, maka perasaanku menjadi tenang, kata sahabat Abdullah ibnu Abbas. Pada suatu ketika, sahabat-sahabat berkumpul menjumpai istri yang mulia, yaitu Siti Aisyah. Ya Aisyah, ma khalqu Rasulillah, apakah akhlaknya Rasulullah itu? Apakah bagaimanakah keadaan Rasulullah itu? Khalqa wa khulqu Rasulullah, apakah akhlak dan bagaimanakah tabiat Rasulullah itu? Apa jawab Aisyah sambil dia agak terisak sedikit? Khuluquhu kal Quran, akhlaknya itu adalah seperti Al-Quran. Sebagaimana kita memuliakan Al-Quran, seperti itulah mulianya akhlak baginda alaihi salatu wassalam. Saling berturut dan beraturan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, kana khuluquhu Quran, adalah akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Semua para nabi-nabi telah wafat dan kembali ke hadapan Allah, dan mereka membawa semua mukjizat mereka. Semua para nabi-nabi dia bawa mukjizatnya, kecuali Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tinggalkan mukjizatnya yang paling besar, itulah dia Al-Quranul Karim. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, makanya tidak ada yang paling mulia di muka bumi ini, kecuali sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi kita. Dulunya Allah mengatakan, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, sebelumnya kalian adalah sangat sesat. Dhalalin mubin, nyata sesatnya, terbukti kesesatan kita di saat itu. Tapi setelah Rasulullah dilahirkan, Allah tidak mengatakan kalian dulu sesat, sekarang kalian telah tertunjuki. Kalian dulu sesat, sekarang kalian sudah mendapat petunjuk. Allah tidak mengatakan seperti itu. Tapi apa kata Allah kepada kita? Kuntum khairu ummatin, kalianlah sebaik-baik umat. Lebih baik daripada umat Nabi Adam sampai umat yang ke-24. Dan kita adalah khairu ummatin, sebaik-baik umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan, sejak diciptakan 7 lapis langit dan bumi, kitalah umat yang terbaik. Allahu Akbar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada keluarga yang paling baik di dunia ini kecuali keluarga Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan tidak ada ulama yang paling baik di dunia ini kecuali ulamanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan insya Allah, mudah-mudahan di Tapanuli Selatan ini tidak ada DPRD yang paling baik kecuali DPRD-nya di masa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada pemimpin-pemimpin yang baik kecuali pemimpin-pemimpin umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Setiap yang dinisbahkan kepada baginda Nabi sebelum Nabi kita meminta, ya Allah, bangkitkanlah aku ya Allah bersama umat Muhammad. Coba kalau kita ingat peristiwa-peristiwa yang pernah disampaikan oleh tuan-tuan guru kita. Yauma ghadiballahu ghadban wa lam yaghdab qablahu wala ba'dah. Pada suatu ketika Allah marah terhadap hambanya.
Allah marah terhadap hambanya. Dia kiamatkan dunia ini semua. Dia hancurkan semua dunia ini. Kemudian kita pun dibangkitkan. Di saat manusia dibangkitkan, semua mencari Nabi Adam alaihissalam. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Nafsi, nafsi. Urus kalianlah kalian, aku enggak sempat ngurus diriku. Urus kalianlah kalian. Kenapa Nabi-Nabi berkata seperti itu? Kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Isa, semua mengadu. Apa jawab para Nabi-Nabi di saat itu? Nafsi, nafsi. Ku urus diriku, kalian uruslah diri kaliannya. Enggak sempat lagi aku juga takut ini. Karena dahsyatnya kemarahan Allah. Karena hebatnya kemarahan Allah di saat itu. Sampai Nabi-Nabi pun sesibuk itu. Aku enggak sempat ngurus kalian. Pergi ya ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pergi lagi ke bawahnya. Sampai Nabi Musa, sampai kepada Nabi Isa. Pergi ya ke Muhammad. Setelah kita sampai kepada Nabi Muhammad. Ummati, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah mereka, ya Allah. Sehingga Nabi kita masih dapat menyempatkan diri untuk mendoakan umatnya. Itulah makanya Rasulullah SAW afdalul makhluk, si abdul makhluk. Dan tidak ada manusia yang paling mulia kecuali orang yang paling banyak solawatnya kepada Rasulullah SAW. Siapa yang menyibukkan dirinya dengan solawat dan ribuan solawat, insya Allah Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah ruah kepadanya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan nabi-nabinya. Di antaranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman Allah memberikan ilmu. Fafahamna Sulaiman. Kami memahamkan Sulaiman bahasa segala macam binatang. Dan kekayaan Nabi Sulaiman sangat hebat. Istananya sungguh mulia dan agung. Kalau istana Nabi Sulaiman dibawa ke hadapan kita, niscaya kita akan gila melihatnya. Makanya saya enggak bawa tadi istana itu. Saya takut jadi gila semua. Istana Nabi Sulaiman karena indahnya, kalau diperlihatkan kepada kita, kita bisa tergila-gila. Dan rakyatnya bukan saja manusia, jin ibrit, kaum jin, semua burung-burung dan binatang menjadi rakyat kepada Nabi Sulaiman. Kesibukannya bukan main. Dia bukan saja seorang nabi, tapi dia juga seorang raja. Walaupun dia seorang nabi yang kesibukannya bukan main, walaupun dia seorang raja yang bagaimana dia melayani rakyatnya, tapi dia tidak pernah lupa kepada Allah. Pada suatu ketika terjadi kemarau. Kemudian mereka diarahkan semua supaya memohon, mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya turun semua ke tanah lapang, ke satu lembah dan ke satu wadi. Kemudian semua pasukan telah ikut, kaum jin juga telah ikut. Nabi Sulaiman di depan sekali. Naik kuda. Tiba-tiba stop. Di-stop oleh seekor semut. Seekor semut yang menyetop Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman tiba-tiba berhenti dan dia tersenyum. Kemudian dia turun dari kudanya. Ada apa? Ada apa denganmu wahai semut? Rupanya izinkan aku berkata kepada umatku. Hatta idza atau ala wadin namlah qalatin namlah. Pada suatu ketika Nabi Sulaiman dengan tenteranya sampai di satu lembah. Maka berkatalah ratu semut, ya ayyuhan namlu. Dia di atas batu ini. Di atas batu seekor semut. Pernah enggak melihat semut mengangkat tangan begini? Ya ayyuhan namlu, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Wahai sekalian rakyatku, wahai sekalian semut-semut, masuklah kalian ke sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman, agar Nabi Sulaiman tidak memijakmu, agar Nabi Sulaiman dan tenteranya tidak memijak-mijak kalian. Nanti kalian mati konyol, marmakin kamu dorong, masuk sudah itu sarang. Nih Nabi Sulaiman alaihissalam, fatabassama Sulaiman dhahika, maka tersenyumlah Nabi Sulaiman. Hah? Kok ngerti kau ya?
Kenapa kau ngerti kata semut? Rupanya seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari kepada nabinya bahasa segala macam binatang. Ada tujuan tertentu, ada maksud yang tertentu. Apa maksudnya? Rupanya di ayat yang ini. Ketika itu Nabi Sulaiman mendengarkan, wahai sekalian rakyatku, aku gelisah terhadap kalian, aku resah terhadap kalian. Aku tidak ingin kalau kalian hancur, aku tidak ingin kalau kalian nanti semua binasa. Aku ingin mempunyai rakyat yang banyak dan baik, sehat. Seperti itulah rasa yang ada di dalam hati seekor semut. Seekor semut menjadi contoh dan tauladan kepada Nabi Sulaiman. Menjadi contoh kepada Nabi Sulaiman. Makanya Allah memasukkan nama semut ke dalam Al-Quranul Karim. Padahal kalau kita perhatikan, apalah arti seekor semut? Apalah arti semut yang kita siram dan kita semprot dengan minyak tanah kalau di rumah? Siapa yang mau berteman dengan semut? Ada? Mana ada yang mau berteman dengan semut? Rupanya walaupun dia kecil, nampaknya hina, tapi kita tidak boleh menghinakannya. Kenapa? Karena dari dia ada satu pelajaran kepada para pemimpin. Bagaimana kita supaya sayang terhadap rakyat kita. Bagaimana pemimpin Bapak Bupati supaya peduli dengan rakyatnya. Supaya peduli dengan semua rakyatnya. Mengarahkan kepada semua pemerintahannya. Supaya menjaga rakyatnya daripada bahaya narkoba dan lain-lain sebagainya. Dari mana pelajaran ini dipetik oleh Nabi Sulaiman? Dari seekor ratu semut. Makanya Allah memasukkan yaitu kisah seekor semut yaitu di dalam Al-Quran pada surah An-Naml. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkatkan rasa cinta dan rasa yang ada di dalam hati kita. Kita sudah mendengarkan tadi bahwasanya Bapak Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan telah terlebih dahulu rihlah musafir untuk memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sangat bagus sekali. Sangat indah sekali. Bahkan Abu Lahab yang sudah jelas-jelas musuh Allah, Abu Lahab yang sudah jelas-jelas datang amarannya, datang yaitu mengatakan kesesatannya di dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahabi wa tabba, ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Sayaslana randa lahabi wa imra'atuhu hamma latal haqaba. Hadirin, walaupun dia seorang yang sudah dicap oleh Allah, walaupun dia seorang yang disiksa oleh Allah, tapi dia adalah seorang paman Rasulullah yang sangat sayang kepada Nabi ketika ia di dalam kandungan. Pada suatu ketika Siti Aminah mengandung. Yang paling resah dan yang paling gelisah terhadap keselamatan kandungan Siti Aminah adalah Abu Lahab, sehingga dia tugaskan Suwaibatul Aslamiyah untuk memperhatikan dan menjaga keselamatan yaitu Siti Aminah di saat itu. 9 bulan dia tunggu. Tiba saat yang dinanti. Allah perintahkan segala malaikat, wahai malaikat, turun ke muka bumi. Semua bangsa jin tawan. Maka ditawanlah kaum jin di satu tempat di Makkah namanya Mahbas Al-Jin. Setiap jemaah umrah selalu saya bawa ke sana. Disinilah para jin ditawan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah dilahirkan di rumah sini. Akan ditunjukkan itu nanti rumahnya insya Allah. Bagi jemaah-jemaah umrah insya Allah. Ya. Insya Allah akan berangkat di tanggal 7 sebanyak 120 orang. Setiap bulan Yayasan Al-Yusufiyah memberangkatkan 120 orang. Ini adalah bulan yang kelima, yang ke-600 orang ini. Sejak buka Covid sudah 600 orang yang kita berangkatkan. Alhamdulillah. Kenapa dia terbanyak? Karena dibimbing, dipandu, ditunjukkan, sudah ipature insya Allah. Insya Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah 9 bulan tibalah saat yang dinanti.
Di saat itu istana Kisra retak dan bergegar. Di saat itu satu api yang disembah orang Majusi padam di saat itu. Semua patung-patung yang ada di Ka'bah bergegar dan runtuh dan jatuh semua. Apa yang terjadi? Rupanya Nabi kita akan dilahirkan. Di saat Nabi terlahir ke muka bumi, nampak dia bersujud. Nampak dia bersujud, munajat memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Suwaibatul Aslamiyah yang ditugaskan untuk menjaga Aminah lari mencari. Dicari kemana Abu Lahab. Kalian tahu enggak di mana Abu Lahab? Enggak, dia udah pergi ke sana. Pergi lagi ke hulu. Ditanya, ada enggak tengok Abu Lahab? Oh enggak, dia udah pergi ke Tujai, Tujulu ni sudah. Tulupun isianuan ni ada mak. Kan? Oh, akhirnya capek dirasakan oleh Suwaibah. Abu Lahab, di mana kau Abu Lahab? Kemudian datanglah Abu Lahab. Ada apa denganmu wahai Suwaibah? Kenapa engkau capek sekali? Napasmu sudah sesak mencari aku. Apa yang ingin kau sampaikan? Itu Aminah. Kenapa Aminah? Ada yang mengganggunya? Siapa yang mengganggunya? Ada apa dengan dia? Oh enggak, ini adalah berita gembira. Kalau saya sampaikan berita gembira ini, sudah terbayang bagiku bagaimana engkau senangnya. Bagaimana kegembiraan itu nampak di wajahmu. Kenapa rupanya? Dia telah melahirkan seorang bayi namanya Muhammad. Dia telah melahirkan seorang bayi namanya Muhammad. Telah diberi nama Muhammad karena senangnya Abu Lahab. Alhamdulillah. Dia puji Allah. Karena orang dulu juga tetap bertuhan kepada Allah. Cuma disertakan dengan patung. Akhirnya dia puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Suwaibah, memang kau pandai ya. Tak maklum ada membuat rohku detil ini. Kau tahu apa yang membuat aku senang ya? Wahai Suwaibah, karena senangnya diriku, karena senangnya hatiku, karena senangnya semua tubuhku ini jadi senang. Sekarang sebagai imbalannya kepadamu, pergilah engkau menjadi seorang yang merdeka. Dia merdekakan hambanya karena gembira lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian suatu ketika Abbas, pamannya Nabi, bermimpi di Madinah. Dan dia sampaikan mimpi ini kepada Nabi. Ya Muhammad, aku berjumpa dengan pamanmu. Aku tanya, bagaimana engkau Abu Lahab? Aku dalam siksa yang sangat pedih. Illa lailatal isnain, kecuali pada malam Isnin dan hari Isnin. Kenapa kalau di sana? Kalau di sana aku enggak disiksa. Kenapa? Lifarhati bi maulidi Muhammad, karena aku gembira lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kisah ini dikekalkan dalam syair. Salamun, 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 salam ala ahli Makkah wa dhakal maqam wa man fil jahimi laqad khuffifa li farahatihi مولد المصطفى لفرحته مولد المصطفى سلام 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 سلام. Kegembiraanlah, keselamatanlah bagi orang-orang yang mengingat dan mengenang baginda alaihi salatu wassalam. Wa man fil jahimi laqad huffifa. Ada orang yang sedang disiksa, diringankan baginya siksa kubur. Kenapa? Karena gembira lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat, di akhir dari pembicaraan saya ini, saya sampaikan kepada kita, apabila tiba bulan Rabiul Awal, kumpullah anak-anak, bikin satu kejutan, belikan makanan yang tidak biasa mereka makan. Ada apa ini Bapak? Ada apa ini Ibu? Oh, kalian nggak tahu. Kalau kita sudah masuk kepada bulan lahirnya Rasulullah, kita harus maulid, kita harus bergembira. Nah, seperti itu. Kita harus bergembira. Saya setiap awal Rabiul Awal, saya usahakan beli pizza, beli KFC, saya kumpulkan semua bermacam-macam makanan. Saya panggil anak-anak, kalian tahu nggak malam apa ini?
ini adalah malam, yaitu tanggal 1 Rabiul Awal, lahirnya Rasulullah. Kita harus lebih dahulu maulid daripada di kampung kita ini. Itu adalah pengajaran rasa cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada keselamatan manusia, tidak ada keselamatan manusia kecuali dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, insyaallah Tapanuli Selatan menjadi yaitu satu negeri yang cinta kepada Nabi. Amin ya rabbal alamin. Dan kita menyongsong hari lahirnya Tapanuli Selatan seumur Bapak Ketua MUI. Mudah-mudahan panjang umur Tapanuli Selatan. Insyaallah kita semua insyaallah Allah berikan rezeki yang dapat membawa kita bersujud di hadapan Ka'bah dan menikmati betapa nikmatnya bersujud di Masjid Nabawi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan dari sini kami rekamkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, terima kasih karena mengamanahkan yaitu jemaah umrah yaitu kepada Yayasan Al-Yusufiyah. Insyaallah kami akan berusaha dan berupaya untuk menjaga mereka, bagaimana supaya mereka berjalan menuju ibadah umrah penuh ibadah dan penuh sejarah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah insyaallah maulid kita pada hari ini. Mudah-mudahan Rasulullah itu orang yang paling melekat di hati kita. Rasulullah adalah artis kita. Rasulullah adalah sesuatu yang paling kita cintai. Kalau kita cinta kepada ibu, harus lebih cinta kepada Nabi. Kalau kita cinta kepada bapak, harus lebih cinta kepada Nabi. Kalau kita cinta kepada dunia, harus lebih cinta kepada Nabi. Karena kata Allah, laulaka ya Muhammad lima khalaqatul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan kuciptakan semua yang ada ini. Tidak Allah ciptakan semua yang ada ini. Dan kita sudah ada di dalamnya. Untuk itu marilah kita senantiasa mengenang alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.